Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi organisasi dan administrasi perpustakaan guna memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eldani MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dira Sapitri dengan NIM 210040022 dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, kita masuk ke dalam materinya. Sebelumnya, di sini mungkin ada dari teman-teman yang masih belum mengerti mengenai apa sih perpustakaan itu. Jadi, perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Jadi, berdasarkan tugas dan fungsinya, saat ini perpustakaan adalah tempat menyimpan, mengelola, dan mencari informasi, di mana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan tercetak seperti buku, jurnal, referensi, dan bahan cetak lainnya, maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik seperti elektronik book, elektronik jurnal, dan bahan bacaan bentuk elektronik lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam organisasi perpustakaan. Menurut Siagian, tahun 1994, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan terikat secara formal dalam suatu hierarki di mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Adapun ciri khas dari organisasi itu, yang pertama ada koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan adalah proses menempatkan setiap kegiatan dalam arah yang sama, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan secara harmonis. Adanya koordinasi kegiatan dapat menghindari terjadinya konflik yang tumpang tindih. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan adalah suatu sasaran atau hasil yang ingin dicapai. Tujuan harus dapat diukur dan ditentukan dengan jangka waktu yang diinginkan. Yang ketiga ada pembagian kerja. Pembagian kerja bertujuan untuk menyederhanakan suatu pekerjaan, terutama yang kompleks, menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terspesialisasi berdasarkan keterampilan dan keahlian dari setiap orang secara efisien. Yang terakhir ada hierarki atau wewenang. Wewenang adalah hak untuk memutuskan atau kekuasaan untuk mengerjakan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Semakin tinggi hierarkinya, ia memiliki wewenang lebih banyak dari yang ada di bawahnya. Hierarki wewenang bertujuan untuk mengarahkan dan memimpin kegiatan yang dilaksanakan. Adapun struktur organisasi perpustakaan ada seperti yang digambar, ada kepala sekolah, pustakawan, tata usaha, pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan struktur organisasi perpustakaan di sekolah ada kepala sekolah, dewan guru, kepala perpustakaan, unit tata usaha, unit pelayanan teknis, dan unit pelayanan pembaca. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada strategi organisasi untuk mencapai tujuan, teknologi yang digunakan, yang ketiga ada karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, dan yang terakhir ukuran organisasi. Adapun tugas dan tanggung jawab struktur organisasi, yang pertama ada bagian pengembangan koleksi, tugasnya melakukan penyiangan koleksi, melakukan kegiatan stok opname, mereproduksi koleksi perpustakaan, dan membuat laporan kegiatan perawatan koleksi. Bagian pengolahan koleksi, tugasnya melakukan verifikasi data bibliografi, melakukan katalogisasi bahan pustaka, dan melakukan klasifikasi bahan pustaka. Selanjutnya, bagian pelayanan pemustaka, yaitu tugasnya menyusun rencana kerja kegiatan pelayanan pemustaka, melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemustaka. Bagian selanjutnya yaitu bagian sirkulasi, yang tugasnya membuat statistik peminjaman koleksi, membuat statistik keanggotaan, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sirkulasi. Dan yang terakhir, bagian referensi, yang tugasnya melakukan layanan rujukan cepat dan menjawab pertanyaan rujukan yang diajukan pemustaka.
Administrasi perpustakaan. Tujuan dan fungsi perpustakaan dapat dicapai dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka perpustakaan perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi. Perpustakaan sebagai sumber penyediaan informasi untuk berbagai jenjang pendidikan perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan itu sendiri. Perpustakaan sebagai salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar yang memegang peranan sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan. Peningkatan administrasi perpustakaan tidak lepas dari proses mengoptimalkan kontribusi sumber daya manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan tersebut dalam perencanaan, maka kegiatan administrasi perpustakaan dapat dilaksanakan berdasarkan fungsi-fungsi administrasi. Dalam lembaga pendidikan formal, administrasi perpustakaan sangat penting dikarenakan berfungsi sebagai pusat tempat pembacaan yang salah satu fungsinya bisa sebagai mencari sumber rujukan untuk tugas ataupun penelitian dan sejenisnya. Perencanaan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan penyelenggaraan perpustakaan menurut Surya Subroto meliputi menentukan kegiatan apa yang dikerjakan, menentukan kapan waktu pelaksanaan kegiatan kerja perpustakaan, menentukan tempat kegiatan kerja perpustakaan, menentukan personil yang akan melaksanakan kegiatan kerja perpustakaan, dan menentukan cara kerja pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama, ada tujuan, merupakan sasaran kegiatan yang sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada kebijakan, adalah suatu pernyataan atau pengertian yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan yang dijalani untuk mencapai tujuan. Contohnya, semua bahan pustaka yang diadakan perpustakaan sekolah harus memenuhi standar mutu, kebutuhan, dan selera pemustakanya, dan dalam mendukung pencapaian kurikulum yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada strategi, merupakan program yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana cara, prosedur, atau langkah-langkah perpustakaan sekolah melaksanakan misinya. Dan yang terakhir, ada program. Program merupakan kombinasi dari kebijakan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai oleh anggaran atau budget, misalnya program pengadaan, program pengolahan, program pelayanan jasa perpustakaan, dan lain sebagainya. Pengorganisasian. T. Hani Handoko tahun 1999 mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai. Pengorganisasian juga dilakukan terhadap penempatan staf pada berbagai posisi sesuai dengan kemampuannya. Salah satu tujuan utama pengorganisasian tenaga perpustakaan sekolah agar semua anggota staf perpustakaan memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan, tugas, dan tanggung jawab kondisi peraturan yang sesuai menyangkut pekerjaan kepustakawan, serta gaji kompetitif yang mencerminkan profesionalisme pekerjaan. Selanjutnya ada koordinasi dan pengarahan. Koordinasi yang baik adalah masing-masing individu menyadari dan memahami tugas-tugasnya. Aspek lainnya dari pengorganisasian adalah pengarahan atau directing yang mengatur hubungan manusia dalam kepemimpinan untuk mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi, pimpinan sekolah ataupun kepala perpustakaan sekolah dapat menempuh dua cara. Yang pertama, menjamin terlaksananya koordinasi. Yang kedua, memastikan apakah masing-masing individu telah mengetahui prinsip-prinsip koordinasi. Selanjutnya, yaitu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan perpustakaan bertujuan untuk mengecek apakah pengadaan koleksi sudah sesuai dengan rencana, jumlah dan tingkat peminjaman koleksi, jumlah pengguna, dan juga termasuk sarana dan prasarana lainnya. Dengan adanya pengawasan ini, pelaksanaan kegiatan dapat terkontrol secara keseluruhan dan diselenggarakan oleh semua petugas operasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor pendorong dan faktor penghambat administrasi perpustakaan. Yang pertama ada faktor pendorong.
Faktor pendorongnya yaitu komitmen manajemen, sumber daya yang memadai, teknologi, kebutuhan pengguna, dan komitmen staf. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman manajemen, perubahan teknologi yang semakin cepat, dan kurangnya peningkatan keahlian. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.